Alhamdulillahilladzi la yakhluqul insana illa liya'buduh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'udu bil maqamil mahmud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala Allahu aidan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibu-ibu jamaah pengajian Khairun Nisa ingkang dipun mulyakaken Allah ingkang kula hormati, langkung rumiyin monggo kita munjakaken laos syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita sedaya tasih kaparingan nikmat, rahmat, hidayah lan inayahipun sehingga kita saged kempal pinanggih malih wonten forum ingkang Allah mulyakaken, nggih menika forum thalabul ilmi. Saderengipun matur timbang tibatin mesti batin nggih. Kok Pak Hadi nggo apa kayak bajune beda. Niki kula bersyukur ibu-ibu dados niki KSD utawi PSD, kiriman saudara jauh. Pakaian niko kiriman 2 atau 3 bulan yang lalu. Dados enten konco saudara teman. Saya 2019 itu kan dapat tugas di Makassar. Jadi Ibu Ana. Benar Makassar apa nih? Sulawesi. Saya di gua itu 4 atau 5 hari tugas di sana. Terus adalah dipanggungke di rumah salah seorang tokoh. Saya sangat sudah lama enggak ketemu, enggak kirim kabar. 2 atau 3 bulan yang lalu putranya yang kuliah di Cina niku teng Jogja. Nah, kula ning WA, Ustaz, anak saya di Jogja. Saya kuliah di Cina, nggak bisa ketemu. Ada sesuatu. Nah, ternyata ringkesipun ketika saya temui ini kok enten oleh-oleh, salah satunya ini. Nah, kalau nganggo anak-anak, bapak kok nganggo pakaian ibu-ibu. Sekaligus pun nostalgia. Saya itu dulu 28 tahun atau 27 tahun yang lalu saya sering pakai seperti ini. Saya dulu pernah di pesantren, meskipun jebolan pesantren kayak mboten lulus. Nek lulus mungkin mboten enten gamping. Nggih, dulu kan saya ikut program belajar ilmu alat yang mau kuliah ke Madinah. Sakjane mung ditempuh 1 tahun. Ini kula mboten kerasa. Terus akhirnya nopo bolos.
Jadi belajar hanya 6 buku. Saya sudah dapat 4 buku, tinggal kalih toh. Ini mboten kerasa. Dulu ketika 9394 itu selama 1 tahun biasa pakai pakaian gamis. Lah kok ndelala enten sik penghadiah ya, kok nostalgia. Sanajan iki nek dijagong nggih mboten patut nggih. Nah ini saya lihat tempelan harganya itu nggak cukup fantastis, eman-eman yang begitu tinggi. Sanajan mungkin di masyarakat sini mungkin asing ya. Kalau cerita ibu-ibu boten kraos kita sampun 18 napa 19 dinten ninggalaken wulan Ramadan. Kita tasih wonten wulan Syawal hari ke 18 atau 19 nggih. Ya seiring sama dengan lamanya kita meninggalkan Ramadan. Nah, Ramadan itu terakhirnya tanggal 1 April 1 Mei nggih. 1 Mei nek sakmenika tanggal 18 atau besok 19 Mei berarti kan sudah 17 18 hari kita meninggalkan Ramadan. Nah tentu wonten bulan Syawal nika ada tradisi yang itu sebenarnya kalau kita cermati, kita amati tradisi yang bisa menyeimbangkan antara ibadah muamalah wonten panggesangan kita. Ternyata kita sedaya menika tidak bisa mengandalkan ibadah itu hanya kaitannya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu nanti kalau mengesampingkan hubungan dengan sesama manusia ada sekian hadis itu ternyata ya ada sekian orang yang sangat rugi. Lawit saking menika wonten kesempatan ingkang singkat menika monggo kita kaji hadis ayat ingkang kaitanipun kados pundi wonten wulan Syawal menika dipun bika kesempatan untuk menyeimbangkan perjalanan selama sebulan di bulan Ramadan. Kalau wasaken salah setunggalipun firman Allah wonten surat Ali Imran ayat 111. Mbok bilih nika ayat ingkang populer nggih. Duribat alaihimul dhillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Mereka itu akan ditimpa kehinaan, diselimuti kesengsaraan di mana saja mereka berada, kecuali kalau mereka itu mau menyeimbangkan hablum minallah, berpegang pada tali agama Allah, membangun hubungan baik dengan Allah, wa hablum minan nas, dan berpegang pada tali perjanjian komunikasi muamalah dengan sesama manusia. Nah ternyata dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Dados tiyang ingkang ibadahipun hubungan saya dumateng Allah itu ternyata tidak ada jaminan nanti terbebas dari masalah kaitanipun ketika menghadap pada Allah. Atau sebaliknya, rikala hubungan dibangun dengan baik sesama manusia, tetapi pada yang menciptakan, yang menghidupkan itu tidak dijalin hubungan dengan baik,
itu ternyata meskipun kehidupan dunianya itu banyak yang menyenangi, banyak yang memuji, ternyata itu juga bukan hal yang baik dalam kehidupannya. Kalau saking menika wonten bulan Syawal menika ampun ngantos kita berbangga ketika Ramadan bisa kita laksanakan secara baik, dan mungkin juga rangkaian kegiatan-kegiatan ibadah di Ramadan dilalui dengan baik tanpa nanti diikuti keseimbangan untuk membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Wonten hadis-hadis ingkang kedah kita gatosaken, meskipun ini hadis tidak terkait dengan bulan Syawal. Nika hadis ingkang populer, monggo kita simak. Wonten setunggalipun dinten Rasulullah nika bertanya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Ngertos bangkrut Bu? Napa? Nek dodolan modale sak yuta, badine 500, ning utange 2 yuta. Niku nek diitung badhe mboten. Jadi awal-awal nek dirunut niku badhe napa modale niku mung sak yuta. Sak yuta lho, terus dihitung-hitung kok iso sak yuta 500. Nah, iki modale sak yuta dadi sak yuta 500. Ini ternyata setelah dihitung mulai niku duwe utang 2 yuta. Berarti utang kulaan kalian nopo-nopo ini ternyata sudah pakai pinjam pinjamannya itu di total 2 juta. Ini ternyata rugi. Nah, ketika Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Ternyata para sahabat itu menjawab, al-muflis man la dirhamun lahu ya Rasulullah wala mata'un lahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tiyang ingkang bangkrut nggih menika tiyang ingkang boten nggadahi duit, boten nggadahi bondo donya. Mungkin sakwalipun sugih, mungkin banyak kekayaannya, banyak harta bendanya, suwe-suwe niku entek terus ora duwe napa-napa. Nah, barangkali ini sesuatu yang menjadi pengertian kita jenenge bangkrut nggih ngeten niku. Nek mungkin secara dia wong dodolan niku modale kalau sak yuta terus dihitung-hitung itu malah utangnya 2 yuta ngoten nggih. Jadi mungkin modalnya itu sudah tidak bisa kembali. Ternyata Rasulullah ini kaitannya bangkrut itu bukan kehidupan di dunia ini, tapi menyangkut nanti kehidupan yang sangat panjang di akhirat. Nah, Rasulullah itu paling penjelasan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa hajj wa shadaqah wa ghairuha wa ya'ti qad satama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza fa ya'ti hadza min hasanat wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqdo ma'alaihi ukhidha min khotoyahum fatuhat alaihi thumma turiha finna. Nah, ini kok perkara sing kedah kita katasaken.
Rasulullah paling pangandikan orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang punya sekian banyak amal-amal kebaikan, dari pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, hajinya. Terus itu kaitannya pun ibadah-ibadah yang itu dikerjakan untuk kebaikan dirinya yang kaitannya hubungan dengan Allah. Jadi ngajine sregep, sholate sregep, puasane sregep, wis haji, zakate nggih akeh, sedekah nggih kathah, tumindak-tumindak saene kathah. Itu dibawa, dikumpulkan sampai di hari kiamat menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dari sekian banyak amal perbuatannya yang menghantarkan ke surga, itu ternyata di sisi lain itu punya amal-amal yang kurang baik yang kaitan dengan sesama manusia. Jadi kalau aja dilebut di surga itu ternyata wonten tiyang sing protes. Ya Allah, ketika si fulan ini hidup, saya itu pernah punya urusan dengan si fulan ini yang si fulan ini belum menyelesaikan. Mungkin kaitan hutang piutang, akhirnya nyaur terus mati. Ahli warisnya mboten nyaur. Hari kesipun ternyata kejelekan si fulan kepada orang yang protes tadi itu terus dibalas, kebaikannya diambil diberikan kepada yang protes tadi. Ternyata berjalan banyak orang yang seperti itu protes kalau mengadukan si fulan yang punya kebaikan banyak itu pernah mungkin mukul, pernah menghina, menjelek-jelekan. Yang itu kaitan dengan hubungan sesama itu ternyata kurang bagus, yang menyebabkan orang-orang yang pernah disakiti, didolimi, diambil hak-haknya niku protes. Ingkang ringkesipun setiap orang yang protes itu terus diambilkan kebaikannya seukur dengan yang dulu diperbuat si fulan. Nah akhirnya pun apa? Dari kebaikan ibadah puasanya, zakatnya, ibadah-ibadah yang lain yang dibawa itu habis ternyata tidak berhenti di situ. Terus wonten tiyang ingkang protes. Duh Allah, kula mboten rela kalau si fulan ini memasukkan ke surga. Karena dulu pernah mungkin punya janji kepada saya dan saya tunggu-tunggu ternyata janjinya itu tidak ditunaikan. Maka ternyata apa? Si fulan ini mau diambil kebaikannya pun telas. Dan kebaikannya sudah habis, maka kejelekan yang protes itu diambil, dosanya diambil seukur dengan dulu janjinya si fulan itu. Jadi dosanya itu diambil diberikan si fulan. Yang akhirnya di akhirat di sini ternyata apa? Si fulan itu summa turika finnar. Maka si fulan yang semula punya banyak kebaikan terus akhirnya punya banyak beban dosa hingga akhirnya si fulan itu dilempar ke neraka. Nah niku nggambaraken hadis ingkang jelasaken ibu-ibu ini kita tidak bisa hanya berbangga dari amal-amal ibadah yang itu kaitan dengan Allah, yang itu nanti kita mengesampingkan dengan orang lain. Lalu saking menika di bulan Syawal ini kados ingkang kula aturaken kala wau, ini kan bulan yang ada tradisi yang ini tentu sangat baik, jangan kita sia-siakan. Dawatan hadis sanesipun nika saking hadis Bukhari
man kanat indahu madlumatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahalalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun shalihun ukhidha minhu biqadri madlumatihi wa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Nah, itu senada anangnya niku wonten